Hai, nama gue Amanda, balik lagi di YouTube channel gue, masih tentang berbehelan. Di video kali ini gue bakal sharing pengalaman kontrol behel keempat gue. Seperti yang udah gue mention di video gue sebelumnya, kalau misalnya gue bakal terus update tentang perjalanan behel gue, tentang progres gigi gue. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dan penasaran, kalian boleh subscribe biar nggak ketinggalan. Dan juga jangan lupa di like dan di share kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi kemarin itu gue udah melakukan kontrol keempat sama dokter gue sekitar 3 minggu yang lalu. Kontrol behel keempat ini itu treatment yang dilakukan sama dokter lain, ganti karet. Dokter gue mengganti kawat juga, lalu diganti power chain di bagian gigi yang mau ditarik ini, lalu ditambahin kawat tipis di bagian gigi yang belakang ini. Lumayan banyak ya treatment yang ditambahkan sama dokter gue di kontrol behel keempat ini. Makanya gue nggak bakal bosen ngingetin teman-teman yang mau pasang behel, yang udah ada niat mau pasang behel, untuk pilih dokter yang bener-bener dokter yang mengerti tentang kawat gigi ini, agar treatment kalian nggak sia-sia, uang kalian nggak sia-sia, agar waktu kalian nggak sia-sia, agar rasa sakit yang kalian rasakan itu nggak sia-sia. Karena jujur aja gue nggak mau ngasih tahu kalian kalau pakai behel itu enak. Gue bakal kasih tahu kalau misalnya pakai behel itu nggak enak, pakai behel itu mahal, dan pakai behel itu nggak nyaman. Jadi usahain untuk cari dokter yang emang mengerti apa yang kalian mau. Seperti yang udah gue bilang tadi, di kontrol behel keempat ini itu dokter gue mengganti kawat lagi menjadi ukuran yang lebih tebal, tapi hanya yang bagian atas aja. Kenapa hanya yang bagian atas aja? Jadi dokter itu setelah mengamati gigi gue, dicek gigi gue yang udah rapih dan lurus itu baru yang bagian atas kemarin. Yang bagian bawah itu belum, masih berantakan, masih ada yang miring, masih ada yang bertumpuk gini, belum begini. Jadi dokter memutuskan untuk narik yang di bagian atas dulu karena bagian atas udah lurus. Nah, yang bagian bawahnya nggak diganti kawat, hanya diganti karet. Yang di bagian atas diganti kawat, jadi lebih tebal setingkat dari yang bagian bawah. Kemudian karetnya yang atas diganti juga, tapi di bagian yang di gigi taring sama yang ini itu pasangin karet power chain, karet yang untuk narik, udah bukan karet power O lagi kayak yang ini. Mungkin udah ada teman-teman yang tahu atau ada yang belum tahu juga. Gue bakal bantu jelasin sedikit di sini. Kalau misalnya nanti ketika kita pakai behel itu akan ada dua jenis karet. Yang pertama karet power O dan karet power chain. Karet power O itu yang kayak gini, itu bentuknya bulat-bulat satu-satu, jadi nanti dipasangin di setiap behel kayak gini. Kalau karet power chain itu karet yang nyambung kayak rantai, yang kayak gini. Nah, itu gunanya untuk menarik gigi. Dan kapan power O digunakan, kapan power chain digunakan itu bener-bener harus sesuai sama petunjuk dari dokternya. Dan kita nggak bisa milih. Jadi make sure untuk selalu cari dokter yang tepat. Jadi kan gigi gue yang bagian atas udah lurus, jadi udah mulai ditarik sama dokter gue. Sementara yang bagian bawah belum. Jadi yang bagian bawah itu belum ditarik, hanya diganti karet aja, masih mau dilurusin dulu, masih mau dirapihin dulu. Kalau yang bagian atas itu udah mulai ditarik pakai power chain. Nih, yang ini, yang gigi taring ini. Kalau misalnya kalian lihat video gue yang sebelumnya, gigi gue yang ini itu dempet ke sini. Nah, sekarang udah bergeser, udah agak ke belakang, walaupun belum ke belakang sempurna. Karena kan baru 3 minggu ya. Tapi ini termasuk cepet sih, 3 minggu udah setengah. Nah, yang sebelah sini masih agak jauh. Yang ini juga ditarik, ini dipakai power chain. Kalau kalian lihat ini nyambung ke sini karetnya. Selain diganti jadi power chain ini, dan selain diganti kawat yang bagian atas, dokter gue itu juga menambahkan kawat tipis di bracket yang ini ke sini. Jadi kayak double wire gitu. Yang ini hai ini, yang ini itu ditambahin kawat tipis. Agak risih emang kalau misalnya abis makan mau bersihin pakai lidah gitu, suka ketusuk. Selain ganti karet, ganti kawat, diganti jadi power chain, dan ditambahin kawat tipis, itu kemarin gue juga melakukan pemasangan bracket lagi, karena bracket gue yang di ujung sekali yang di sini itu kemarin lepas, jadi dan hilang. Nah, untuk teman-teman ketahui, walaupun sebenarnya di setiap dokter, di setiap klinik itu berbeda, tapi usahain kalau misalnya bracket kalian lepas itu jangan sampai hilang, karena kalau hilang kita harus beli lagi bracketnya. Kalau misalnya bracketnya nggak hilang, itu hanya tinggal ditempel aja, nggak ada lagi biayanya. Dan gue kemarin karena bracket gue hilang, apalagi yang di ujung, karena yang bracket yang di ujung ini bracket pengunci namanya, itu berbeda sama bracket yang di depan-depannya ini.
Misalnya kalian perhatiin di kontrol sebelumnya itu gue pakai kartu warna marun. Sebenarnya kartu warna marun itu sangat cantik, sangat bikin kita wajahnya kelihatan jadi lebih cerah. Tapi karena gigi gue masih berantakan banget kemarin, gue bener-bener nggak pede dan gue ngerasain banget bedanya ketika gue pakai karet warna silver dan karet warna terang kayak marun. Maka di kontrol keempat ini gue memutuskan untuk kembali lagi ke karet warna silver. Mungkin nanti gue akan coba warna terang kalau misalnya gigi gue udah mulai rapi. Kalau misalnya kalian mau tahu kondisi gigi gue sekarang gimana, ini kondisi gigi gue sekarang setelah kontrol behel keempat. Ini udah ngegeser. Yang ini emang belum ditarik, tapi kalau kalian perhatiin di video gue sebelumnya, gigi gue yang ini masih dempet banget ke sini yang kemarin. Dan agak nutupin dikit. Nah, kalau sekarang udah bener-bener nggak nempel, udah ngegeser, hanya aja masih miring dikit emang. Yang ini juga udah nggak nempel, nih udah ada space. Yang ini masih miring dikit. Yang ini udah ditarik juga. Untuk biayanya itu kemarin semuanya itu 338.000. Untuk bracket itu karena gue hilang, jadi gue harus bayar lagi 100.000. Jadi total biaya yang gue keluarkan di kontrol behel keempat ialah 438.000. Gue rasa itu aja yang mau gue sharing di video kali ini. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa banget untuk tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.